Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Mami. Hari ini kita mau masak sambal cumi asin. Jadi bahan utamanya adalah cumi asin. Jadi di sini saya punya 500 gram cumi asin. Ini cuminya bersih banget ya, sudah saya cuci bersih. Kemudian nanti akan saya rendam dengan air panas. Saya akan didihkan air. Kemudian ada cabai rawit merah ini 240 gram dan cabai keritingnya ini 320 gram. Kemudian ada bawang putih, bawang merah. Ini Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Mami. Hari ini kita mau masak cumi asin. Jadi today is sambal cumi asin, all fresh from dapur Mami. Ini sudah ada 500 gram cumi asin, sudah saya cuci bersih, sudah saya bersihkan juga tali-tali yang ada di punggungnya. Itu tulang muda gitu ya, jadi harus dibersihkan. Kemudian ada 220 gram cabai merah keriting, kemudian 280 gram cabai rawit merah ya, ini komposisinya monggo disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada 4 buah tomat merah sudah saya potong, nanti juga akan kita goreng bersama-sama dengan bumbu lainnya. 140 gram bawang putih, kemudian 340 gram ini bawang merah. Ini dua-duanya sudah kita potong halus gitu ya, biar nanti pada saat digoreng akan lebih mudah matang. Kemudian 2 keping gula merah, ini sudah saya sisir juga. Dan kemudian ada bumbu, ini ada kaldu bubuk, kemudian garam. Nah ini penggunaannya hati-hati semuanya, karena ini kan dasarnya cumi asin ya. Jadi nanti diberikan sedikit demi sedikit dulu, nanti baru dites rasa, dan nanti kalau memang kurang baru ditambahkan. Dan kemudian ada 20 lembar daun jeruk, sudah saya hilangkan di tulang bagian tengahnya karena biasanya pahit gitu ya. Kemudian ada air nanti untuk membantu mematangkan bumbunya, dan tentu saja juga minyak goreng. Oke, kita akan mulai pagi ini. Semoga Anda semua bersemangat juga mengikuti video saya, dan juga mungkin bisa langsung dipraktekkan, dan ini bagus loh buat ide jualan. Oke, kita masak ya. Ini saya sudah mendidihkan air sebanyak secukupnya untuk cumi 500 gram, karena saya tidak ingin merebus cumi, tetapi nanti saya akan merendam dengan air yang sudah mendidih ini. Nah, hati-hati juga kalau masak cumi, karena kalau terlalu lama kita merebus atau nanti pas saat kita memasak, ini jadinya akan alot ya. Padahal ini cuminya bagus banget. Ini kecil-kecil lucu-lucu cuminya. Nah ini airnya sudah mendidih, saya matikan kompornya. Kemudian akan saya masukkan cumi asinnya. Ini akan kita rendam selama kurang lebih 10 menit, jadi tidak usah terlalu lama. Harus terendam semua. Kita tutup dan kita sisihkan dulu. Oke, ini cuminya sudah saya rendam 10 menit, kemudian saya tiriskan dan akan saya goreng sebentar saja biar nanti hasilnya tidak kaku. Kita masukkan pelan-pelan. Kita tutup biar tidak meledak. Sesekali kita balik ya, supaya tidak gosong. Ini sebentar saja kita goreng sekitar 3-4 menit, karena nanti kan masih akan kita masak dengan sambalnya gitu ya. Sebentar lagi. Nah ini sudah matang. Kita matikan apinya, kemudian kita sisihkan dulu.
Jadi kalau masak cumi memang harus menggunakan minyak banyak ya, terutama nanti pada saat untuk menggoreng bumbunya atau sambalnya, karena dengan minyak banyak ini juga akan membantu mengawetkan sambal kita untuk bisa bertahan lama gitu ya. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya dengan minyak yang sama kita akan goreng bawang merah, bawang putih. Ini sengaja kita cincang agak kasar ya, jadi biar lebih cepat matangnya. Kita goreng sampai setengah matang, baru nanti akan masuk bahan yang lain, cabai dan juga tomat. Setelah setengah matang kita masukkan cabai, kayaknya perlu saya tambah minyak. Kita masak sampai matang, sampai layu. Jadi rahasia untuk menggoreng sambal biar nanti tidak meletus dan tidak mengenai tangan Anda, ini sebaiknya cabenya sudah dipotong-potong seperti ini ya. Jadi dia tidak akan meledak-ledak dan tidak akan membahayakan kita ya. Nah, ini kita goreng sampai dia layu atau setengah layu, nanti baru kita masukkan tomat. Karena kalau tomat itu memang matangnya cepat gitu ya, jadi kita masukkan terakhir. Baru nanti akan kita blender, akan kita haluskan semua bumbunya, dan baru kita campur dengan cuminya. Wow! Sudah setengah matang, kita masukkan potongan tomatnya. Kita masak sampai si tomatnya layu. Baunya enak sekali. Ini memang kelihatan banyak ya, tapi nanti kalau kita blender, kita haluskan, dia akan menyusut gitu ya. Kita masak sampai si tomatnya matang dulu, baru nanti kita haluskan. Nah, ini sudah layu semua. Saya akan matikan kompornya, kemudian saya akan tunggu sebentar untuk agak dingin, karena nanti akan saya haluskan dengan menggunakan chopper Toshiba. Ini alat andalan saya di dapur. Jadi kita tunggu sebentar biar agak dingin. Ini bahan sambalnya sudah dingin. Saya akan masukkan ke dalam chopper untuk saya haluskan. Jadi ini sama minyaknya nggak apa-apa ya. Ini bisa langsung sekali menghaluskan karena kapasitasnya gede ini ya choppernya. Kalau Anda suka diulek monggo loh ya, kalau mau diulek, tapi mungkin agak capek ya karena banyak sekali ini.
Kemudian saya haluskan dulu. Ini setelah dihaluskan seperti ini ya. Jadi ada yang suka halus sekali, ada yang mungkin suka yang agak kasar gitu ya. Monggo, terserah saja. Nah, ini akan kita goreng lagi dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Kita goreng perlahan, karena kalau mau diawetkan atau disimpan lama, ini memang harus betul-betul masak gitu ya untuk sambalnya. Kita masak dulu sebentar, baru nanti kita tambahkan air untuk membantu mematangkan sambalnya ini. Nanti pada akhir penggorengan bumbu ini dia akan mengeluarkan minyak si sambal ini. Jadi jangan khawatir kok minyaknya banyak, karena itu bagus juga ya untuk membantu pada saat disimpan untuk waktu yang lama. Jadi sambalnya akan lebih awet. Ini akan kita goreng perlahan dulu, baru nanti kita tambahkan bumbu-bumbunya. Hati-hati menambahkannya. Akan saya matangkan setengah matang dulu, baru nanti masuk cumi dan bahan lainnya. Ini kita menggunakan api kecil ya, sedang cenderung kecil, karena kita akan masak lama bumbu ini biar nanti matang dengan sempurna. Jangan lupa juga dengan diaduk-aduk ya, jangan sampai nanti di bawahnya gosong. Ini sampai nanti kadar airnya berkurang dan sambalnya mengeluarkan minyak sendiri. Kita aduk-aduk dulu. Memang harus sabar ya. Ini baunya enak sekali. Bekas untuk memblender tadi saya beri air, saya tambahkan di sini. Ini akan membantu mematangkan biar nanti nggak gosong ya. Nah, ini terus akan kita aduk perlahan-lahan. Ini kita masak berlahan sambil diaduk sampai kadar airnya berkurang, dan nanti yang muncul adalah minyak dari sambal ini ya. Ini kalau lihat kita masih ada gelembung-gelembung besar, ini berarti kadar airnya masih banyak. Tetap gunakan api sedang cenderung kecil dan juga diaduk-aduk biar tidak kosong gitu ya. Nah, ini kita lihat sekarang gelembungnya ini sudah mulai mengecil, itu tandanya kadar airnya sudah berkurang. Kemudian kita masukkan gula Jawa, kemudian daun jeruk dan potelo penyedap rasa. Untuk garam saya mau beri nanti pada setengah masakan kita matang, karena kita pakai cumi asin, jadi hati-hati penggunaan garamnya. Biar larut dulu gulanya. Kalau mau pakai gula pasir monggo silahkan, tapi kalau sambal begini lebih mantap pakai gula Jawa. Ini kita aduk lagi sampai gulanya larut, kemudian juga sambalnya matang. Nanti akan berubah warna, dia akan lebih gelap warnanya karena sudah matang, kemudian kadar airnya sudah banyak berkurang, jadi agak gelap nanti ya. Memang harus sabar ini ya.
Jadi memang menyusut ya, jumlahnya tadi penuh satu ini penggorengan, sekarang sudah hampir setengah. Jadi memang susut ya untuk sambalnya. Nanti boleh dikoreksi rasa sebelum cuminya masuk, dan setelah cumi dimasukkan juga dikoreksi lagi rasanya, kurang manis atau kurang manis, kurang asem. Jangan ya kalau kurang asam, karena kita nggak pakai asam. Kurang manis, kurang asin mungkin. Ini kita akan aduk dulu sampai gelembungnya ini hilang, dan kemudian kita mendapatkan minyak-minyak di sebelah sini ya. Oke, ini sudah mulai susut, sambalnya juga kadar airnya sudah banyak berkurang. Ini juga sudah mulai timbul minyak-minyak di samping-sampingnya. Tapi saya pingin lebih gelap lagi warnanya, jadi akan saya matangkan lagi. Monggo terserah, kalau Anda suka warna seperti ini tinggal cuminya dimasukkan. Tapi kalau mau lebih agak pekat lagi atau lebih agak gelap, bisa diteruskan untuk beberapa saat sambil nanti minyak-minyaknya biar banyak keluar lagi, jadi akan lebih awet cumi kita. Nah, ini kita lihat di samping-samping atau di pinggir penggorengan ini sudah muncul minyak-minyak, ini tandanya sudah matang sambalnya. Dan saya mau seperti ini warnanya, jadi jangan terlalu pekat gitu ya, tidak terlalu matang atau tidak terlalu coklat gitu, jadi kok nggak enak dilihat gitu ya. Jadi ini sudah matang, saya akan masukkan cuminya. Cuminya mau saya masukkan, kita masak sebentar saja ini, karena tadi cuminya kan sudah digoreng ya. Wow, ini enak sekali, sambal cumi asin by Dapur Mami. Kita tes rasa dulu. Enak, manis, asin, pedas, semua jadi satu. Nano-nano, enak sekali ini. Saya akan matangkan sebentar karena cuminya masuk, biar agak ini ya, cuminya lebih lemes gitu ya, lunak sebentar ya. Oke, sudah selesai cumi asin kita, sambalnya menggoda sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu di masak-masak selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.